warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani, NIM 2202100073. Di sini saya membuat tugas untuk memenuhi mata kuliah Administrasi Pemerintahan Aceh dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Yani Esos MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan otonomi khusus daerah Aceh, Papua, dan Yogyakarta. Daerah otonomi di Indonesia seperti Aceh, Papua, dan Yogyakarta memiliki kekhasan dan keistimewaan tersendiri yang diatur oleh undang-undang khusus, yang dimana dapat dilihat dari kewenangan dan legislasi pada otonomi khusus masing-masing daerah. Di sini saya akan menjelaskan kewenangan dan legislasi pada otonomi khusus masing-masing daerah, yaitu yang pertama Aceh. Dasar Hukum Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA. Kewenangan Aceh memiliki khusus dalam berbagai bidang, termasuk hukum syariat Islam, pendidikan, kebudayaan, dan penggunaan simbol-simbol daerah. Aceh juga memiliki hak untuk membantu partai politik lokal yang tidak diizinkan di wilayah lain di Indonesia. Legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA adalah badan legislatif di Aceh yang berfungsi untuk membuat peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan pemerintah, dan memiliki hak anggaran. Anggota DPRA dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya, kewenangan dan legislasi pada otonomi khusus otonomi khusus Papua. Dasar Hukum Papua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001. Kewenangan pada Papua memiliki kewenangan khusus dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pengelolaan sumber daya alam. Papua juga diberikan kewenangan untuk menggunakan lambang daerah dan menjalankan hukum adat. Legislatif Papua, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP, adalah badan legislatif di Papua yang bertanggung jawab atas pembuatan peraturan daerah, pengawasan pemerintah daerah, dan penganggaran. Majelis Rakyat Papua atau MRP adalah lembaga representatif kultural yang memiliki fungsi untuk melindungi hak-hak orang asli Papua, memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap kebijakan pemerintah masyarakat, hak-hak adat, serta mengawasi pelaksanaan otonomi khusus. Selanjutnya, kewenangan dan legislasi pada otonomi khusus Yogyakarta. Yogyakarta dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan Yogyakarta memiliki khusus dalam bidang kebudayaan, pertahanan, dan tata ruang, serta urusan keistimewaan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta ditetapkan dari keturunan Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Paku Alam tanpa melalui pemilihan umum. Legislatif Yogyakarta yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Yogyakarta adalah legislatif di Yogyakarta yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Meskipun Yogyakarta memiliki status keistimewaan, fungsi dan mekanisme kerja DPRD Yogyakarta hampir sama dengan DPRD di provinsi lain, namun dengan perhatian khusus terhadap urusan keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang. Ketiga daerah ini memiliki karakteristik khusus yang mengatur tata kelola pemerintahan, kebudayaan, dan kebutuhan masyarakat setempat. Selanjutnya ada otonomi khusus terhadap pembagian kekayaan di provinsi Papua, provinsi Aceh, dan provinsi Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang otonomi khusus pembagian kekayaan di Provinsi Papua dan Provinsi Aceh. Yang pertama, Provinsi Papua. Otonomi khusus di Papua memberikan hak kepada pemerintahan daerah untuk mengatur pembagian kekayaan yang berasal dari sumber daya alam seperti hasil tambang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Dana otonomi khusus atau dana otsus juga diberikan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan di wilayah ini. Selanjutnya ada Provinsi Aceh. Aceh memiliki otonomi khusus yang mencakup pengelolaan sumber daya alam, penerapan hukum syariah, dan pengelolaan keuangan daerah. Otonomi khusus ini juga bertujuan untuk memulihkan dan membangun kembali daerah yang pernah dilanda konflik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya saya akan membahas otonomi khusus Yogyakarta. Dalam pembagian kekayaan mencakup yaitu yang pertama pengelolaan tanah. Yogyakarta memiliki peraturan khusus terkait tanah, di mana tanah tidak boleh dijual kepada pihak luar tanpa izin khusus. Pengelolaan tanah dilakukan oleh keraton dan pakualaman. Yang kedua, kekayaan keraton. Keraton Yogyakarta memiliki hak mengelola aset-asetnya, termasuk tanah dan bangunan bersejarah yang digunakan untuk kepentingan budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, dana keistimewaan. Pemerintah pusat memberikan dana keistimewaan kepada Yogyakarta untuk mendukung pembangunan, budaya, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, ada hukum adat dan tradisi. Yogyakarta mempertahankan hukum adat dan tradisi dalam pengelolaan dan pembagian kekayaan sesuai dengan kebudayaan lokal. Jadi, otonomi khusus ini memungkinkan Yogyakarta mengelola kekayaannya secara mandiri dengan menghormati tradisi dan budaya lokal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.